Good morning, world. What fun-filled adventures do you have in store for me today? Halo semua sahabat movie, pada akhirnya Billy Spoiler balik lagi nih. Iya, udah lama banget ya Billy Spoiler nggak menemani kalian. Tapi tenang aja, di tahun baru 2022 ini, Billy Spoiler bakal lebih rajin buat nemenin hari gabut kalian nih. BTW, buat yang belum subscribe, coba dong diklik dulu tuh tombol merah di bawah videonya ya. Udah belum? Oke, lanjut. Nah, kali ini Billy Spoiler akan merangkum alur cerita dari film Ria atau judul lainnya adalah Override yang rilis pada tahun 2021. Film dengan genre science fiction ini mendapat rating 4,5 di IMDb. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang pria botak yang mengalami kecelakaan di tengah hujan. Ia meminta tolong pada seorang pria yang ingin menghampirinya, namun malah berbalik badan dan berlari dari si pria. Scene pun berganti memperlihatkan wanita cantik bernama Ria. Tokoh utama di film ini baru bangun dari tidurnya dan langsung melakukan aktivitas pagi, mulai dari berdandan dan membuat minuman hangat untuk pria yang ia bangunkan dengan nama Jack. Jack pun bangun dan menjemput minuman paginya. Setelah itu, mereka pun sarapan bersama dan melakukan aktivitas seharian bersama, seperti berkebun, menari bersama. Ria pun juga tak lupa berolahraga rutin. Mereka juga makan siang dan malam bersama. Dan menonton opera. Kalau bahasa sini ya sinetron lah gitu ya. Nonton bareng alias nobar juga nih. Namun, Ria selalu mengatakan untuk menunggu sampai jam 9 malam setiap Jack ingin mengajaknya bermesraan. Not before 9 o'clock, Jack. Dan ketika sudah memasuki jam 9 malam, hal yang pasti ditunggu kalian setiap adegan film pun tiba nih. Pagi hari pun kembali datang. Ria pun terbangun dan melakukan aktivitas paginya seperti scene sebelumnya. Namun kali ini Jack yang di kasurnya berbeda. Jack hari ini badannya lebih gemuk dan seakan tidak memiliki sopan santun sama sekali dengan Ria. Bahkan ia tidak menuruti pukul 9 malam untuk menahan nafsunya ke Ria. Ria juga dijadikan lelucon humornya selama seharian. Ketika makan malam pun, Ria dimintanya menggunakan kostum pisang sambil dilempari Jack dengan makan malamnya. Namun, Ria menerimanya begitu saja, hingga jam 9 malam pun tiba, Ria seakan seperti patung yang tak bergerak. Hari selanjutnya, Jack pun berubah lagi, di mana kali ini, Jack adalah wanita yang kegirangan karena ia bisa berada di dalam rumah Ria. Jack wanita ini terlihat begitu bersahabat dengan Ria dan sangat bahagia dapat menghabiskan waktu seharian dan melakukan segala aktivitas bersama Ria. Dan begitulah kehidupan Ria setiap harinya yang selalu berganti teman tidur yang ia panggil Jack setiap harinya. Suatu malam, rumah Ria kedatangan 2 orang dengan topeng ninja. Mereka ternyata adalah orang-orang yang bertugas meriset otak Ria, seakan tidak ingat hari sebelumnya. Ya, Ria ini adalah robot yang dapat beraktivitas seperti manusia. Kedua orang ini jugalah yang bertugas mengantar orang yang akan menjadi Jack di hari selanjutnya dan menjemput Jack yang lama. Scene pun berganti ke acara talk show yang mana di talk show itu mengundang produser dan sutradara reality show berjudul A Day with Ria. Ternyata Ria adalah sebuah reality show yang mana mereka membiarkan orang-orang baru menjadi Jack untuk merasakan hidup seharian bersama Ria dan membiarkan alur dari reality show ini berjalan sendiri mengikuti alur yang alami, dan setiap pergerakan Ria sudah dipantau dengan kamera yang diletakkan di setiap sudut rumah Ria. Si sutradara dan produser A Day with Ria itu menjelaskan bahwa mereka akan memberi gebrakan baru di mana penonton dapat memberikan polling terkait warna lipstik, baju, dan sepatu yang harus dikenakan Ria. Bahkan mereka juga berencana bahwa di season selanjutnya, A Day with Ria akan menjadi nuansa Natal setiap harinya. Malam hari pun tiba di mana Jack yang baru akan diantarkan ke rumah Ria. Namun pria ini nampak mencurigakan. Ternyata produser mengetahui bahwa si pria itu telah memalsukan identitasnya, di mana identitas aslinya ia merupakan anak dari wakil presiden Joseph
framing. Si sutradara dan produser pun nampak kegirangan mengetahui itu dan memberi wejangan agar pria itu dapat menjadi Jack yang berbeda dari Jack yang lain, yang dapat memberi tontonan yang menarik untuk penonton. Si anak presiden ini juga ternyata menyembunyikan ponsel di kaos kakinya yang merupakan larangan dari acara tersebut. Sementara di Gedung Putih, wakil presiden pun mengetahui bahwa anaknya menjadi Jack pada hari ini. Ia mengakui bahwa ia sudah lama tidak bertemu dengan anaknya. Semua staf wakil presiden pun meyakinkan bahwa pihak produksi acara tidak mungkin mengetahui itu anaknya Wapres dan membocorkan ke publik karena acara itu tidak pernah membocorkan identitas asli dari si Jack, kata si staf cewek yang fans beratnya A Day with Ria. Layar pun berganti, di mana seorang pria botak yang tidak ditampakkan wajahnya ini mengetik di komputer besarnya dengan bertuliskan A Day with Ria. Dan ketika pagi hari tiba, Ria memberikan minuman pada si Jack, anak Wapres ini nih. Si Jack malah memencet ponsel yang ia sembunyikan bertuliskan virus upload. Seketika siaran langsung A Day with Ria pun offline dan kehilangan sinyalnya. Semua kru A Day with Ria, sutradara dan produser pun panik karenanya. Begitupun wakil presiden dan para stafnya karena mereka takut nasib si anak wakil presiden akan kenapa-napa dan terkait identitas Jack yang merupakan anak dari wakil presiden. Jack mengatakan pada Ria bahwa Ria tidak perlu berakting karena saat ini mereka sedang offline dan ia datang karena dibayar seseorang yang ingin menyelamatkan Ria. Namun Ria sepertinya tidak menghiraukan kata-kata Jack dan tetap dalam perannya. Ria yang tengah di dapur mengalami kejang kepala saat si pria botak mulai berusaha mengendalikan Ria lewat komputernya. Dan Ria malah memukul kepala Jack dengan pen. Ria mengikat si Jack di kursi dan tidak sengaja saat Ria hendak menyuapi Jack makanan, pisau menancap pada tangan Ria. Ria pun menguliti tangannya yang tertancap pisau untuk mengobati dirinya. Bagian itu sangat pas dengan didapatkannya kembali siaran langsung Ria oleh pihak produksi. Pihak produksi yang melihat tindakan psikopat Ria malah tetap menyiarkannya karena mereka tidak mungkin mengakhiri siaran yang akan membuat penonton kecewa. Gedung Putih pun akhirnya menelpon pihak produser. Produser meyakinkan bahwa Ria tidak mungkin bisa sampai membunuh. Jadi nyawa Jack, si anak wakil presiden, akan aman. Padahal kenyataannya Ria hanyalah robot yang bisa melakukan apa saja sesuai kehendak dari si pengendalinya. Si botak lewat tubuh Ria yang ia kendalikan menjelaskan alasan si Jack, anak wakil presiden, bisa sampai di tempat ini. Karena beberapa tahun lalu, ia pernah mengalami kecelakaan. Ya, si botak ini adalah korban kecelakaan di scene awal. Ia mengalami tabrak lari karena ulah si Jack, anak Wapres, bersama anak laki-lakinya. Sayang, anak laki-laki si botak meninggal dunia. Jack, si anak Wapres, tidak bertanggung jawab sama sekali terhadap hal itu. Bahkan dengan uang ayahnya, mampu membuat berita kecelakaannya hilang begitu saja dari media. Setelah menjelaskan alasan kenapa si Jack, anak Wapres, bisa di situ, si botak membuat polling, apakah Jack perlu diselamatkan nyawanya atau tidak. Dan polling itu pun berlomba-lomba naik dan turun. Staf wakil presiden pun akhirnya turun ke studio langsung berbicara dengan produser, dan di situ ia pun mengetahui bahwa Ria tidak mungkin mengendalikan dirinya sendiri. Ia hanya akan bergerak dan berbicara dengan kendali orang di balik komputer. Jack, si anak wakil presiden, menjelaskan bahwa ia tidak berniat kabur dari tanggung jawab. Dia memang lari dari kejadian. Tapi setelahnya ia mau melaporkan dirinya ke kantor polisi, namun ayahnya mencegah dan malah membayar orang untuk menghapus berita terkait kecelakaan itu. Wakil presiden terlihat emosi melihat siaran itu dan membanting tabletnya. Si staf pun memberikan HP-nya untuk Wapres melanjutkan tontonannya. Dan pada akhirnya Ria membunuh si Jack dengan membabi buta secara live. Ia pun langsung berlari kabur dari rumahnya dan semua yang menyaksikan menyayangkan kejadian itu. Ria berlari menuju si botak. Jack pertama di scene awal nih ternyata si botak yang sudah menjemputnya dengan mobil. Mereka pun hidup bersama, sementara produser harus dipenjara mempertanggungjawabkan perbuatan Ria yang merupakan properti bisnisnya. Wapres pun juga mengetahui bahwa staf wanitanya ikut andil dalam rencana ini dari SMS yang masuk ke ponsel stafnya saat ia menonton A Day with Ria tadi. Stafnya pun meminta maaf. Ia melakukan ini karena dihantui rasa bersalah karena ikut dalam penghapusan berita kecelakaan itu. Namun ia tidak menyangka bahwa ini akan membuat si anak Wapres hingga tewas. Sutradara yang tengah menelpon produser di penjara tengah mengeluh karena ia bingung bagaimana caranya melanjutkan acara A Day with Ria. Namun si produser memintanya menuju suatu ruangan.
Dan betapa terkejutnya ia melihat bahwa ada banyak robot Ria di dalam ruangan itu. Jack dan Ria terlihat berada di dalam kamar. Ria mengungkapkan perasaan yang ia alami ke Jack. Jack tak menyangka bahwa robot Ria memiliki emosional. Namun ternyata itu semua dikendalikan oleh Wapres dan stafnya yang berencana membunuh si Jack botak lewat Ria. Nah, itulah alur cerita dari film Ria alias Override. Gimana nih ceritanya? Seru apa seru banget? Buat kalian yang suka sama video ini boleh banget ya like-nya. Dan jangan lupa share ke teman-teman gabutnya. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Akhir kata pilih spoiler undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.